sehingga kita bisa berkumpul hari ini dalam kondisi sehat ya di mata kuliah keperawatan dewasa. Perkenalkan, saya Bu Betty Hairani ya, salah satu dosen di Prodi Keperawatan ya, sarjana keperawatan, dan insya Allah yang akan mengampu atau sebagai bagian dari tim teaching di keperawatan dewasa ini. Baik, insya Allah sesuai dengan RPS yang sudah dijelaskan di awal semester ya, bahwa hari ini pertemuan ke-6 ya terkait dengan keperawatan dewasa di sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Dan hari ini kita akan masuk ke hematologi ya, dan pertemuan ke-6 ini insya Allah akan membahas terkait dengan beberapa kasus di sistem hematologi. Salah satunya adalah DHCAP sesuai dengan RPS, bahwa sistemnya adalah kita akan menjelaskan dan nanti akan diskusi serta manajemen kasus. Jadi kalau ada kasus kira-kira bagaimana penyelesaiannya, serta peran kita sebagai perawat nanti adik-adik nanti gimana ya. Apalagi ini nanti akan praktek di rumah sakit sehingga punya bekal ya untuk punya gambaran kalau pasien lain nanti seperti apa ya. Baik, bisa kita mulai? Dari gambar ini kira-kira di imajinasi atau di pikiran adik-adik ini apa narasinya? Atas nama siapa? Fajril. Oke, silakan kita dengarkan Fajril. Ya, Fajril, apa yang Anda pikirkan dari gambar ini? Kira-kira? Oke. Itu masuk. Oke. Menyebabkan penyakit terhadap manusia. Oke, bagus sekali dari Fajril ya. Jadi ada nyamuk menggigit, kemudian bisa menyebabkan penyakit. Ada yang mau ditanya? Silakan. Oke, Fajril itu saya menangkapnya nyamuk, terus menjadi manusia, lalu menyebabkan virus untuk si manusianya itu jadinya demam berdarah. Oke, bagus sekali atas nama. Jadi kita akan membahas di mata kuliah ini bagaimana sebuah nyamuk ini yang disebut nyamuk demam berdarah ini menggigit seseorang ya, manusia, kemudian nanti manusianya itu akan terinfeksi ya virus yang dibawa oleh nyamuk ini, sehingga akan menyebabkan beberapa perubahan penyakit ya, akan memunculkan manifestasi klinis atau simptom keluhan-keluhan dari pasiennya. Salah satunya gigi gusi berdarah, muncul ada seperti ruam ya, kemudian nanti bisa saja mengalami shock karena banyak darah yang hilang atau trombositnya turun akibat daripada proses dimulai dari gigitan nyamuk ini. Nah, ini adalah proses perkembangbiakan nyamuk itu sendiri. Adapun tujuan mata pembelajaran kita hari ini adalah kita otomatis dituntut atau setidaknya setelah mata kuliah ini adik-adik mampu ya untuk memahami apa itu demam berdarah atau DHF. Kemudian penyebabnya apa? Tanda dan gejala pasien kalau sudah kena penyakit ini bagaimana? Kalau sudah seperti itu, kita sebagai perawat dituntut harus mampu untuk melakukan apa? Pengkajian. Bener nggak nih? Apa tanda-tandanya? Dituntut untuk sensitif ya dalam menangkap saya suster atau brother, saya demam, kemudian nih ada banyak bekas nyamuk misalnya, gusi saya kok berdarah. Mungkin orang awam menganggapnya biasa, tapi kita sebagai perawat, wah harus mulai ada alarm ya, kira kita bahaya ini. Saya pernah belajar waktu itu DHF ya. Nah, ini yang harus kita pelajari, dan itu tujuannya nanti. Setelah adik-adik memahami cara pengkajiannya, tahu masalah yang akan muncul atau masalah keperawatan yang muncul pada pasien-pasien demam berdarah ini ya, kemudian mampu untuk memberikan pelayanan ke perawatan. Saya rawat apa ini, pasien yang bantu apa, kemudian pasien ini kita implementasikan apa yang sudah kita rencanakan, kemudian kita evaluasinya demamnya turun atau enggak, perdarahannya makin banyak atau sedikit ya, tanda-tanda perdarahannya, kemudian bagaimana kondisi pasien secara umumnya itu, sehingga pasien diharapkan sehat atau sembuh bisa
pulang kalau dirawat di rumah sakit. Itu tujuannya ya. Sehingga setelah kita belajar ini, ketika nanti ada masalah DHF pada pasien, adik-adik mampu untuk memecahkan kasusnya, artinya paham kasus itu dan bisa menerapkan proses Nah, gitu. Nah, ini tujuannya ya, sehingga nanti di tatanan nyata adik-adik sudah siap dan mampu ya untuk nanti praklinik ke rumah sakit. Baik, sudah punya gambaran? Boleh kita lanjut? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini otomatis dari narasi tadi ini berarti DHF itu apa? Oke, silakan Fajri. Penyakit yang menular melalui gigitan. Oke, bagus sekali. Penyakit yang menular melalui gigitannya nyamuk. Ada lagi yang mau menambahkan? Nah, jadi betul sekali yang dikatakan teman kita tadi ya, Fajri, bahwa DHF ini adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Tapi apa nama nyamuknya? Maka yang spesifik adalah nyamuk Aedes aegypti ini. Ditandai dengan apa pasiennya? Seperti narasi tadi, demam setidaknya setelah dia digigit. Kemudian apa yang muncul tanda-tanda lagi? Ruam, bisa saja badannya sakit semua, nyeri otot. Ya, kemudian periksa darah, trombositnya turun. Ya, nah ini serta lama-lama kalau trombosit turun, apa yang terjadi? Pasiennya bisa shock, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa DHF itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyebabkan dampak pada pasiennya, yaitu penurunan trombosit. Sampai di sini paham? Oke, boleh kita lanjut? Boleh. Nah, ini tadi penyebabnya adalah virus Dengue ya, atau Aedes aegypti nyamuknya ya. Ini nama virusnya adalah virus Dengue. Namanya adalah agennya ya. Jadi agen itu adalah yang menyebabkan penyakit si virus. Di mana virus ini hidup? Yaitu di vektor nyamuk Aedes aegypti, terutama yang betina. Ya, jadi nyamuk yang betina yang membawa virus Dengue ini. Gimana dia menginfeksi? Dengan menggigit manusia, sehingga manusia yang tergigit mengalami infeksi. Jadi kalau sudah mengalami gigitan nyamuk Aedes aegypti, artinya virus Dengue-nya sudah masuk, maka virusnya itu akan reaksi dalam tubuh kan, sehingga muncul simptom. Nah ini adalah patofisiologinya. Bagaimana perjalanannya penyakit yang Dengue ini atau DHF ini ya. Jadi patofisiologinya itu adalah tadi ya, nyamuknya masuk ya dari agennya, vektornya menginfeksi manusia. Nah, sehingga muncul demam, kemudian perdarahan, hepatomegali, trombositnya turun, otomatis permeabilitas kapilernya meningkat ya, bisa nanti dehidrasi pasiennya sampai anoreksia dan kematian. Nah, ini jangan sampai endingnya seperti ini. Jadi kita harus cegah di awal ya. Oke, next ya. Nah, otomatis dari gambaran secara umum tadi, otomatis kalau ada pasien yang datang nih, kebetulan adik-adik nanti praktek klinik. Nah, ada pasien yang datang berobat, maka apa yang perlu kita kaji di pasien ini yang harus kita jeli terkait dengan penyebab, bagaimana proses terjadinya tadi, sehingga kalau ada pasien yang datang, maka data apa yang harus kita kumpulkan dan apa yang harus kita kaji. Oke, sebelah kanan. Apa yang perlu dikaji? Nah, sebagai perawat, keluarkan nalurinya untuk membantu pasien. Apa yang perlu dikaji? Oke, tanda-tanda vital, karena tadi demam. Terus apa yang perlu dikaji? Apa yang perlu ditanya? Apa yang belum diperiksa? Apa? Oke, keluhan utama pasien. Pasien DHF otomatis keluhannya apa biasanya? Demam. Oke, mual. Kemudian apa lagi yang perlu dikaji? Yang kiri? Ayo keluarkan kemampuannya. Oke, kita periksa nggak kalau demam? Oke, kita periksa ada ruam atau tidak. Apa lagi kira-kira? Oke, kita anjurkan untuk periksa lab karena tadi cenderung trombositnya tuh turun. Ada lagi kira-kira?
Sejauh ini sampai di situ dulu. Iya. Ada lagi mau menambahkan? Bagaimana? Oke, mungkin kita bisa minta ke dokternya untuk pemeriksaan ke arah pemeriksaan hati. Kalau kita pemeriksaan hati ada curiga pemeriksaan hati. Maka itu betul sekali dari jawaban adik-adik ini. Maka pada saat kita ada keluhan pasien dengan tanda-tanda yang muncul tadi penyebab DHF, maka yang perlu kita kaji adalah anamnesa dulu pasien ini. Apa keluhan utamanya? Demamkah, nyeri kepalakah, mual muntah atau tidak ini pasien? Ada tanda-tanda perdarahan atau tidak? Tanda-tanda perdarahan di awal biasanya bisa. Gusinya nggak diapa-apain, tiba-tiba berdarah. Kemudian BAB-nya sampai hitam atau tidak? Ini perlu dikaji, ditanyakan. Terakhir BAB kapan? Warnanya apa? Dilihat lagi. Iya kok saya ada darah ya. Nah ini perlu kita antisipasi. Takutnya dia sudah terjadi perdarahan di ya. Kemudian tanda-tanda peteki. Tanda-tanda peteki seperti apa? Kita kaji. Nanti kita pakai tes Ramplit namanya. Di praktek kita akan belajar bagaimana cara mengecek bahwa pasien ini positif demam berdarah. Nanti dilihat untuk ketahanan perifernya. Pakai stetoskop kita bendung dulu kan. Nanti kalau dia kena DHF otomatis kan tahanan perifernya tidak ini tetap rapuh ya. Terjadi cepat pecah pembuluh darah perifernya, sehingga pada saat kita bendung itu nanti muncul bintik. Itu artinya kemungkinan positif terjadi DHF. Dengan disertai data penunjang tadi, pemeriksaan trombosit. Itu yang harus kita kaji supaya jeli nih, supaya screeningnya di awal jangan sampai dia ke tahap shock. Ya, kemudian juga kita kaji juga riwayat berapa lama demamnya. Ya, karena kan dari demam ini bisa menggambarkan, bisa saja dia tidak DHF, tapi hanya pilek biasanya. Ya, pilek kan juga demam juga kan, gejala di awal. Maka itu yang harus kita kaji, berapa lama dia demam, terus tekanan darahnya berapa, TTV ya. Di sini sudah bisa TTV semuanya? Bisa. Nah itu diterapkan di pasiennya. Jangan pasiennya datang cuma ditanya saja, tidak di TTV. Suhu, nadinya berapa, saturasinya berapa. Ya, supaya kita mendapatkan hasil yang akurat ini pasien ya. Kemudian pasiennya itu sudah pipis atau belum hari ini, mengalami diuresis atau tidak, berapa jumlah urin hari ini. Kalau terjadi kebocoran plasma bisa saja pasien ini tidak pipis sama sekali. Nah ini yang perlu kita kaji dari anamnesis kita tanyakan. Dari sini kira-kira ada tambahan lagi nggak yang perlu kita kaji? Pasien habis dari mana? Yang memang dia endemik di situ nyamuk, bisa jadi kan? Nah itu juga perlu kita kaji ya. Secara umum kita kaji ini juga sudah bagus ya. Belum lagi nanti semakin banyak membaca nanti akan paham ya terkait bagaimana proses penyakit ini, dia berkembang biak di mana. Itu yang kita kaji ke pasiennya ya. Oke, nah ini tadi kita kaji anamnesa, ini kita dengan pemeriksaan. TTV dengan pemeriksaan atau tidak? Oke, maka adik-adik harus bisa melakukan TTV. Lebih sensitif ya, melihat nadi bagaimana, suhu bagaimana, RR bagaimana ya. RR sudah bisa? Oke, nah ini TTV jangan lupa. Kemudian tadi karena ada perdarahan, kita cek tahanan perifernya. Jadi adik-adik harus bisa nanti adalah aplikasi Ramplit test untuk mengecek dia demam berdarah atau tidak. Itu kasarnya ya, screening di awal. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan fisik dari kepala sampai ke kaki, head to toe. Ya, periksa matanya bagaimana, konjungtivanya. Ya, kemudian matanya cenderung ngantuk atau tidak, ada mata panda atau tidak. Ya, kemudian wajahnya seperti apa, mukosa bibirnya kering atau tidak, ada napas suping hidung atau tidak, rambutnya rontok atau bagaimana. Ya, itu yang diperiksa, ada mimisan tidak, karena tadi salah satu tandanya adalah perdarahan. Gimana nih wajahnya? Itu yang kita harus jeli pemeriksaan fisik head to toe. Sudah diajarkan? Sudah? Nah ini kita lengkapi data itu ya, pemeriksaan fisik ini. Kemudian setelah pemeriksaan fisik kita lakukan ya, untuk abdomen kita IAPP, parunya
ya, kita inspeksi palpasi perkusi auskultasi, ya, jadi kita periksa tubuhnya, kemudian kita kaji juga riwayat perjalanan ke daerah endemis tadi, kemudian apakah ada riwayat infeksi dengue sebelumnya, dan juga hasil laboratorium di awal tadi, bagaimana trombositnya, turun atau tidak, hematokritnya naik atau tidak, leukositnya naik atau tidak, karena tadi kan ada infeksi virus dengue, biasanya leukosit akan naik, ya, tapi yang turun adalah trombosit. Oke, paham? Bisa lanjut ya, anak bisa. Nanti akan muncul nih, saya demam tinggi sejak 3 hari yang lalu, sus. Data subjektif atau objektif? Subjektif. Kemudian kita periksa, ternyata suhunya 39,5. Objektif. Pasien mengatakan, aduh perut saya sakit, nyeri. Kemudian itu subjektif atau objektif? Subjektif. Kemudian kita periksa, baik, kita cek nyeri tekannya, kita palpasi, ternyata nyeri tekan di perut sebelah kanan. Itu subjektif atau objektif? Objektif. Sudah paham ya? Nah, itu kita lakukan analisa data. Saya sering mimisan, kemudian kita cek trombositnya. Saya sering mimisan itu subjektif atau objektif? Subjektif. Kita cek hasil pemeriksaannya subjektif atau objektif? Objektif. Nah, itu kita kumpulkan masalah-masalahnya itu. Kalau yang tidak bermasalah nggak usah dimasukin, dikumpulkan jadi masalah, ya. Oke, selanjutnya maka setelah tadi kita kumpulkan datanya, otomatis akan muncul masalah keberatan. Karena tadi sudah berkenalan dengan SDKI, kira-kira nih kalau dari jawaban pasien tadi DHF ini apa masalah yang bisa muncul? Oke? Masalah keperawatan? Ayo keluarkan. Katanya sudah berkenalan dengan SDKI. Nyeri. Oke, bagus. Apalagi kira-kira dari proses penyakitnya tadi, tanda gejala pasiennya, kira-kira masalah keperawatan apa? Hipertermi, bagus sekali. Nyeri, hipertermi udah dapat 2 nih. Ada lagi? Yang lainnya ini ada 12 nih. Ayo, artinya kita bisa mendapatkan 12 masalah keperawatan di sini. Ya kemungkinan kan? Karena pasien itu macam-macam. Tidak semuanya nyeri nanti. Ya, apalagi kira-kira? Ayo. Tadi kan peteki. Dari peteki itu apa kira-kira yang muncul? Resiko apa kalau peteki udah muncul peteki? Resiko perdarahan. Kemudian apa lagi? Pasien mual muntah. Nausea bisa. Beresiko nggak pasien ini? Nutrisinya bermasalah. Oke, lihat di SDKI kalau nutrisi seperti apa dia masalah keperawatan. Sudah punya gambaran ya masalah-masalah yang bisa muncul? Oke, bagus sekali. Ketika kita sudah bisa menjustifikasi, menarik benang ini ya masalah-masalah pasien kita apa, sehingga kita punya inisiatif nanti mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, sehingga diagnosa keperawatan itu nanti ada namanya diagnosa aktual, diagnosa apa lagi? Diagnosa resiko, diagnosa kesejahteraan, dan diagnosa sindromi. Yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Aktual dulu atau kesejahteraan dulu? Aktual dulu, karena aktual itu memang mengancam nyawa pasien. Artinya tingkat urgensinya itu segera harus diselesaikan. Pasien demam suhunya 40, segera nggak itu? Pasien mimisan, trombositnya turun, segera nggak kita intervensi pasien ini? Segera, dibanding pasien mungkin hanya tidak bisa tidur. Nah itu ya, tetap kita masukkan menjadi masalah, tapi mana yang harus diprioritaskan. Jangan sampai terjebak sebagai perawat ya. Jadi harus jeli mana yang utama. Makanya namanya diagnosa utama, prioritas. Ya, karena kan tidak semuanya bisa kita selesaikan dalam satu waktu. Otomatis kita punya prioritas. Maka masalah-masalah yang sudah dikumpulkan tadi dibikin. Utamanya apa? Nomor 1 tulisnya, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Urutannya berdasarkan urutan diagnosa ini, aktual, resiko, kesejahteraan, dan sindrom. Paham? Oke.
Nanti saya lihat hasilnya pada saat kita praktek ya. Ini. Setelah kita buat diagnosa, selanjutnya kita bikin intervensi. Kalau masih bingung sudah ada panduannya di buku 3S. S yang kedua adalah intervensi, yaitu buku psiki ya, rujukannya. Yang perlu kita observasi contohnya misalnya diagnosa hipertermi. Apa yang perlu diobservasi? Demam. Oke, suhunya, demamnya. Terus apa lagi? Oh, kemudian terapi mandiri. Apa yang perlu kita ajarkan sebagai perawat? Apa tindakan yang akan kita lakukan? Kalau pasien demam kita apakan? Kompres mungkin. Terus kita apa lagi? Perlu nggak dianjurin banyak minum pasiennya? Oke, anjurkan pasien banyak minum. Itu sederhana kan? Kemudian perlu nggak bantuan, misalnya infusan mungkin. Nah itu edukasi. Perlu kita nggak edukasi pasiennya? Pada saat mungkin demam, jangan pakai pakaian terlalu tebal, ya. Itu perlu kita edukasi. Kolaborasi perlu nggak kolaborasi? Perlu. Kita lapor dokter, dok ini ada pasien saya suhunya 40, mohon arahannya. Oh ya silakan misalnya Stanmol drip. Nah oke, itu bentuk dari kolaborasi. Misalnya diberikan obat untuk penurun demam. Jadi kita kasih, itu adalah peran kita sebagai pro. Nah itu kita harus rencanakan dan sudah ada tertulis di standar intervensi keperawatan. Sudah berkenalan dengan buku ini? Sudah. Jadi untuk adik-adik supaya lebih banyak nanti tindakannya, tidak bingung di rumah sakit apa, banyak baca ini sehingga nanti akan diarahkan pasien diagnosa seperti ini apa arahannya menurut psiki ya. Pasien misalnya resiko shock harus saya apakan, supaya adik-adik tidak terjebak dengan kebingungan. Sudah ada di bukunya sehingga adik-adik banyak membaca aja ya. Baik, sudah mulai tergambar sekarang perannya nanti ke depan jadi perawat seperti apa. Oke, ini yang perlu disiapkan di kampus ya. Selanjutnya, nah ini tadi diagnosanya. Diagnosanya sudah ditentukan, kemudian intervensinya, CV-nya sudah dibuat, maka SLKI-nya standar luarannya apa, capaiannya itu juga harus dibuat juga. Nah, ini ya. Jadi tadi ini intervensinya apa kita tulis kan? Kita tulis di rekam medisnya nanti pasien, di laporannya ya, setelah adik-adik nanti pada saat praktek, masalahnya, hasil pengajiannya, masalahnya, rencana yang akan dilakukan. Setelah itu baru kita kerjakan. Jadi jangan hanya ditulis saja. Sudah bikin intervensi bagus sekali, tetapi tidak dilakukan. Bermakna tidak? Enggak bermakna, artinya ilmu hanya dapat ilmunya saja, pahalanya belum dapat. Jadi supaya balance antara pemahaman kita dengan aplikasinya, maka ini perlu diimplementasikan, lakukan hal tersebut. Jadi jangan hanya ditulis tapi lakukanlah. Misalnya observasi suhunya, jangan observasi suhu hanya pada saat operan dinas dan pasienku pada saat kita pulang di dinas. Kasihan nggak pasien? Supaya pasien ini gimana gambaran perubahan kondisinya? Sudah boleh pulangkah ini pasien? Ya, kemudian suhunya kalau makin turun, suhunya makin normal, ini menandakan artinya kondisi pasien baik kan? Itu yang perlu kita evaluasi. Baik, untuk selanjutnya misalnya ini ada kasus ya, 12 tahun laki-laki, dia demam 3 hari, suhunya 39, trombositnya 55. Masalah keperawatannya apa yang muncul? Suhu 39, trombositnya turun, otomatis hipertermi. Kemudian apa lagi? Resiko pendarahan. Itu yang muncul. Sudah punya gambaran di sini? Oke, bagus sekali ya. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat kita aplikasi, mana yang lebih penting? Kita edukasi dulu atau tindakan klinis dulu? Tindakan dulu. Sebelah kiri? Tindakan dulu. Edukasi penting nggak? Penting. Tapi mau ini versi yang tindakan dulu ya. Oke, baik. Jawabannya betul sekali. Jadi kedua-duanya penting. Namun pada kasus DHF ini, kalau memang kondisinya sudah sampai mau shock syndrome maka tindakan dulu. Sambil nanti kita edukasi keluarga. Maka
sela-sela ini yang harus adik-adik juga harus bisa ya. Bagaimana mengedukasi di saat lagi genting, artinya lagi tindakan yang urgent ke pasien itu tantangannya nanti sebagai perawat ya. Baik, ada yang mau ditanyakan terkait materi tentang DHR? Cukup? Baik, kalau memang cukup, artinya hari ini kita sudah dapat ya, bisa kita refleksikan bahwa tindakan klinis harus didahulukan jika kondisi pasien mengancamnya nyawa, dan edukasi keluarga adalah intervensi psikososial, dan juga kita perawat profesional harus mampu untuk menyusun prioritas ya, mana yang harus kita dahulukan, dan juga jangan lupa komunikasi yang terapeutik supaya keluarga dan pasien itu merasa nyaman kita rawat ya. Baik, semoga bermanfaat ilmunya ya, nanti semoga bisa diimplementasikan pada saat praktek klinik di rumah sakit. Mungkin itu saja ya dari saya. Saya ucapkan terima kasih ya atas kehadiran hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.